أن هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, bapak, hadirin jamaah kajian buka puasa rahimahullah yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini Allah SWT dengan rahman dan rahimnya, dengan kasih sayangnya masih berikan pada kita dengan iman, Islam, sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul hadir di majelis ilmu ini di Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan langkah kita sampai di tempat ini memperoleh ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, mas-mas, bapak, pripun kabare? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak ibu, mas-mas, bapak, dan adik-adik sehat semuanya, bisa melaksanakan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan dalam kondisi yang fit, kuat, dan bisa sempurna sampai di akhir bulan suci Ramadan, yaitu sampai di tanggal 1 Syawal memperoleh kemenangan, yaitu kita memperoleh keridhaan dari Allah, memperoleh maghfirah ampunan dari Allah SWT dan dibebaskan dari siksa api neraka. Bapak, ibu, mas-mas, bapak, dan hadirin semuanya, untuk hari ini berbeda dengan kemarin ya, dan juga tadi pagi kemarin sudah membahas, yaitu untuk kitab Arba'in Nawawiyah pada yang nomor 1 yaitu tentang niat. Kemudian tadi pagi kajian subuh dari Ustaz Dudi membahas yaitu mengenai zakat. Nah, untuk saudari kita yang berbeda, kita mengambil sesuatu yang berbeda ya. Nah, judulnya yaitu orang tua yang hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, ya, calon-calon orang tua, untuk menjadi orang tua hebat ini sulit enggak? Lalu hidupnya orang tua yang hebat itu seperti apa? Apakah yang dimaksud dengan orang tua yang hebat itu yang bisa membentuk, mewujudkan anak-anaknya ini sukses, memperoleh pendidikan yang tinggi, kemudian juga memperoleh pekerjaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi yang banyak, kemudian orang tua bisa memberikan warisan yang banyak ya, bisa memberikan yaitu rumah yang besar, lebar dan indah. Apakah itu? Oleh karena itu maka marilah kita bersama-sama ya, kita untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan orang tua yang hebat, kemudian bagaimana konsepnya, lalu bagaimana untuk mewujudkan, sejak kapan untuk mewujudkan untuk bisa menjadi orang tua yang hebat ya, seperti itu. Nah, kemudian sedikit untuk perkenalan ya, meskipun bapak-bapak jamaah semuanya sudah kenal ya. Jadi saya ini ya panggilannya, saya cuma ke Pak atau Mas ini ya. Jadi sedikit kurikulum kita saja. Ternyata saya sudah jadi simbah-simbah. Jadi kalau putunya ya sudah punya cucu namanya kan simbah ya. Kalau 1, tapi karena ini anak cucunya sudah 2 maka namanya simbah-simbah. Oh, ternyata sudah sepuh. Jadi anaknya 3. Alhamdulillah nomor 1 belum bisa hadir karena tinggalnya jauh ya, itu ada di Mojokerto ya, dengan suaminya dan cucu. Kemudian yang kedua Mbak Nida Khairul Rosidah dan juga dengan Mas Ahsin ya, yang juga menjadi penceramah di sini. Kemudian yang ketiga itu Mas Ari. Nah, ini yang ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya saya menyampaikan itu salah, nanti bisa diprotes
istri dan juga anak-anak ya, seperti itu. Kemudian ya, sejak kapan kita untuk membentuk diri menjadi orang tua yang hebat, yang akhirnya nanti bisa yaitu untuk mewujudkan membentuk generasi-generasi yang hebat. Nah, ini kita perlu bersama-sama untuk belajar. Jadi saya juga belajar ya, nanti kita bisa tanya jawab ya. Apakah sejak dini ya, sejak kecil ya, sejak awal, sejak remaja, atau setelah kita dewasa, atau kita membentuk menjadi orang tua yang hebat itu ujung-ujung ya, ujung-ujung setelah kita menikah ya, kemudian terus memikirkan jadi orang tua yang hebat ya, bisa mendidik ya anak-anak, membentuk keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Itu apakah seperti itu? Ataukah sejak pernikahan atau setelah pasangan pernikahan itu kompak? Nah, yuk mau. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak dan adik-adik ya, kita sebagai orang tua sedikit perlu tahu apa yang dimaksud dengan orang tua ya. Di sini ada beberapa pengertian ya. Orang tua yang telah memberikan arti kehidupan kita. Nah, bisa pula yaitu ayah dan bunda, ayah ibu ya, dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Bisa pula yaitu orang yang telah melahirkan dan memberikan kasih sayang pada kita, kemudian akan membentuk yaitu keluarga. Nah, keluarga di dalam konsep Islam ini sangat penting sekali. Sampai-sampai Allah SWT di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ya, pada surat yang ke-66 ayat yang ke-6 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di wong kang padha iman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, di sini ada yaitu yang namanya keluarga. Keluarga sesuatu yang sangat berharga. Kalau di pojok gimana itu ya, kadang ada yang menyanyikan itu ya, apa yang nyanyinya itu ya, harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Nah, keluarga ini sesuatu yang sangat penting, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak serta orang tua atau kakek nenek. Kenapa kakek nenek juga dimasukkan? Karena kakek nenek tetap menjadi kewajiban anak ya, lebih-lebih yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki tetap dia itu memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat ya, itu orang tuanya, bapak ibunya. Kalau anak perempuan itu kan nanti kan kepada suaminya ya. Nah, tapi kalau yang anak laki-laki tetap wajib ya, wajib untuk menjaga, merawat ya, merawat orang tuanya. Maka tetap yaitu dimasukkan, meskipun konsepnya kadang yang dimaksud dengan keluarga ini adalah ayah, ibu, dan anak-anak ya, tetapi dalam konsep Islam tetap dimasukkan yaitu orang tuanya, yaitu bapak, ibu, atau kakek dan neneknya. Di sini kita mengambil salah satu firman Allah sebentar pada surat Al-Ghafir ayat 60 ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, kita bisa memahami bahwa Allah SWT sudah mengingatkan pada kita bahwa istri dan anak-anak bisa menjadi ujian ya, bisa menjadi ujian, kadang menimbulkan masalah.
Lalu bagaimana? Ya kita harus bersabar, harus bisa mencari solusinya. Kita harus bisa untuk mencari pemecahannya, ya, supaya tetap dalam kondisi yang baik. Ya, jadi sabar, tetapi tetap berikhtiar dan tidak lupa yaitu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk berdoa. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Bapak, hadirin, kadang kita menemui yaitu permasalahan. Nah, bisa kita lihat dan ada di dalam keluarga, kadang kita menemui cekcok, ya. Kemudian juga kadang ada keretakan. Kemudian anak-anakku juga kadang ada masalah, yaitu perkelahian. Nah, ini. Kemudian ketika anak-anak sudah remaja, dewasa, kadang kita menemukan ya anak-anak ada permasalahan. Kadang di rumah itu manis, anaknya baik, kok soleh soleha, tapi ternyata di luar kita temukan mau juga dari seperti ini. Ya. Kemudian ini yang laki-laki juga bermasalah. Kemudian tawuran pelajar. Nah, kadang sudah punya anak, ya sudah punya anak, bahkan sudah usianya setengah abad, mau belum dari keluarganya juga terjadi keretakan. Kadang pula kita menemukan ya ada yaitu kelas 2, ya kita nggak menyebut SMK atau SMA itu ya, yang jelas semua di koran, ya di koran, nanti bisa dicari di koran ya. Ya Allah, nah belum dari kelas 11 itu nggak mau masuk sekolah lagi. Kenapa? Karena merasa dipaksa oleh orang tuanya. Pak, Bu, saya nggak mau sekolah. Kenapa? Kan saya milih jurusannya kan ya dulu orang tua. Luna, kamu kan juara U2SN, juara Olimpiade, ya. Kenapa? Enggak, saya nggak sekolah. Kan jurusannya yang saya inginkan ini, tapi kan dipaksa ini, ya. Nah, tapi ada pula masalahnya, ya, yang belum lama terjadi yaitu di Janti, ya. Nah, di Janti kejadiannya, ya. Tapi alamannya saya nggak sebutkan, itu di koran, gitu. Alamannya di koran saja. Yaitu kok nggak masuk oleh wali kelasnya, didatangi ke rumahnya, ditanya-tanya, kemudian diantar sama ketua RT-nya. Nah, jadi sama Pak RT-nya datang, ketemu di rumahnya maaf ya gede. Kemudian ketika mau masuk itu harus duduk karena pintunya itu pendek gitu. Setelah sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan jawab si banyak. Mbak, insya Allah Mbak ke pagi sekedap. Mbak, nah, kamu siapa? Saya punya. Mau ketemu sama siapa? Butuh di sini, Mbak. Mbak, jenengan kan sentan di kali niki, butuh niki. Terus bapak ibu sampun situ. Jenengan usianya pinter, Mbak. 83. Ya Allah, alhamdulillah jenengan sehat, Mbak. Saya Mbak, kok kebayang betul sebelah Mbak. Oh, wilu, petang ini nopo, Mbak. Ekonomi TV, Mbak, kenapa Mbak? Kok nggak sekolah? Enggak Pak, saya nggak mau sekolah. Kenapa? Nggak mau sekolah, malas. Ya, semuanya bilang, Pak, Ibu pun sekarang setengah bulan. Astagfirullah, pas setengah bulan. Nggak, kenapa Mbak? Calonnya siapa? Yang itu siapa? Pengalami kenalannya di mana? Di sini. Soalnya
lagunya api-api, tertarik kenalan ya, diajak jalan-jalan setelah wah ini hasilnya seperti itu. Terus tanggung jawab enggak Mbak? Enggak Pak. Lah kok enggak tanggung jawab? Sama Pak RT mau diantemi. Terus sekarang di mana? Di penjara Pak. Kenapa? Iya di penjara di Pajangan Pak. Di penjara berapa Pak? Lama Pak RT? Dimasukkan di penjara Pajangan itu 10 tahun. Astagfirullah. Loh Pak kenapa kok sampai 10 tahun? Terus anakku gitu ya. Anu Pak, soalnya setelah membunuh siapa? Itu loh yang jualan angkringan itu dipukul pakai pukulnya es batu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, bapak-bapak ibu ya, ini loh masalah. Masalah yang ada timbul di dalam keluarga juga pada anak-anak ya. Oleh karena itu maka disinilah mari kita bersama-sama untuk bisa membentuk diri kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang hebat. Jamaah yang saya hormati, maka disinilah Allah SWT sudah menegaskan, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu, Mas-mas Bapak, yuk kita coba lihat, yaitu salah satu tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara itu membuat konsep pendidikan, yaitu tripusat pendidikan. Satu, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah. Namun saat ini juga tiga ini yang mempengaruhi anak-anak kita. Ternyata tidak, yaitu masih ada beberapa faktor yang lain. Ada masjid, ada pondok pesantren, kemudian lebih daripada itu bahkan yang namanya yaitu media sosial. Media sosial perkembangannya luar biasa cepat sekali, dan media sosial ini ya masuk langsung ke kamar-kamar anak-anak kita. Dan kita sulit ya untuk bisa mengontrolnya, mengawasinya, mengeceknya dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu maka perlulah di sini yaitu kita untuk bisa mendidik anak-anak kita, dan kita sendiri juga mendidik pada diri kita supaya kita siap untuk bisa bersama-sama yaitu membentuk keluarga yang baik, membentuk anak-anak, mendidik anak-anak kita yang baik. Nah, sekarang yang namanya media sosial, yaitu perkembangannya yaitu muncul ya sudah 2 tahun ini yang namanya AI ya. Jadi yaitu kecerdasan buatan ya. Kita bisa memanfaatkan untuk yang positif, kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan, untuk membantu pekerjaan kita. Tetapi ya AI itu juga bisa menjerumuskan. Bahkan ya dengan AI banyak orang yang tergantung untuk berkomunikasi, counseling ya, untuk bincang-bincang, dijadikan yaitu AI itu menjadi teman ya, teman akrab untuk berkeluh kesah juga. Kemudian ketika bingung ya, nah, AI kadang memberikan solusi yang tidak tepat ya. Beberapa waktu yang lalu, rupanya itu Desember, pada waktu itu sedang ulangan yang penilaian akhir semester ya, Desember itu ya. Kemudian kok berangkat itu rumahnya di
misalkan ringgit Pak, hari itu nggak masuk Pak, nggak masuk kenapa? Tadi sudah diizinkan kok Pak. Diizinkan apa? Pak, izin selamanya Pak. Kenapa? Karena meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Iya, putus asa Pak. Putus asa, kemudian memperoleh solusinya yaitu bunuh diri. Bunuh dirinya apa? Yaitu dengan membakar diri dengan bensin. Beli 1 liter di tetangganya, kemudian mendatangi pacarnya ya, mendatangi pacarnya, kemudian membakar diri. Pacarnya ya itu juga lari ketakutan karena kebakar ya, lalu dipadankan sama tetangganya, kemudian dibawa ke rumah sakit Nusaban. Tetapi karena sudah terbakar 80% ya, kemudian dirujuk ke Sarjito. Kemudian dari Sarjito karena ya berbagai masalah, kemudian dibawa pulang lagi. Setiap hari hanya bisa gereng-gereng, keluar tetes lukanya ya. Jadi akhirnya setelah 1 minggu, tepat 7 hari itu meninggal dunia. Desember tahun 2025 kemarin gitu. Ya, kemudian ada pula, jadi karena ya komunikasinya dengan AI terus ya, karena putus asa itu di jembatan Pingit ya. Jadi itu Bujuk Jawa Barat itu anak SMA juga itu, anak SMA putri ya, putus pacaran ya, kemudian bingung ya, cari solusi akhirnya Pak bunuh diri dengan terjun ke sungai ya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu maka disinilah yaitu kita untuk bisa bijak yaitu dalam memanfaatkan media sosial, tetapi kita juga harus bisa untuk membentuk ya pribadi anak ya, untuk karena kita kan tidak bisa mendampingi selamanya terus menerus, maka kita perlu yaitu membekali anak supaya untuk memanfaatkan medsos itu dengan sebaik-baiknya, dengan bijak, dengan arif gitu. Ya. Kita tidak bisa melarang ya, karena kalau ya kan setiap hari ya namanya gadget ya, HP ya, itu kan selalu menempel terus ya. Bahkan kadang itu yang namanya bangun tidur ya ditanya apa? Ya, yang ditanya apa? HP ya. Ya, jadi. Nah, karena itu maka mari kita lihat sebentar. Ya, mengenai konsep pernikahan atau perkawinan ini masih menggunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya yaitu pasal 1 tentang pokok-pokok perkawinan. Di sana disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Maka di sini ya jelas ya, pria dengan seorang wanita. Nah, kalau sekarang ada ya beberapa waktu yang lalu kedengaran ya tahun 2025, yaitu ada yang minta izin menikah dengan dengan teman di AI ya. Bahkan ada yang minta izin menikah dengan boneka ya, boneka yang punya dari luar negeri yang dibentuk nah seperti artis ya, atau seperti gadis idamannya ya. Nah, ini jelas nggak boleh ya, nggak boleh harus menikah dengan wanita ya, seorang pria dengan seorang wanita. Tidak bisa kalau sekaligus langsung seorang pria dengan beberapa wanita, nggak boleh ya. Ya, tujuannya apa? Untuk membentuk keluarga. Nah, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kalau motivasinya untuk bayar utang boleh enggak? Menikahi seorang gadis dengan tujuan supaya melunasi hutang orang tuanya, boleh enggak? Tidak boleh. Supaya memperoleh warisannya banyak. Nah, laki-laki masuk pemuda hasil lajang ya, di media, di berita ya, usianya 20 tahun. Kemudian istrinya sudah usia 61 tahun. Nah, motivasinya apa? Berbeda ya. Nah, maka di sini perlu diluruskan yaitu
membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lupa kalau misalnya Pak, perkawinan campuran bagaimana ya? Nah, maka di pasal berikutnya disebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, jelas seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda suku dan atau bahasanya. Nggak kelihatan. Sambil menunggu yang menyambung yang berbeda suku dan bangsanya. Nah, suku dan atau bangsanya. Jadi kalau berbeda sukunya oke. Nah, yang berbeda bangsanya oke, nggak masalah. Tetapi kalau berbeda, nah, berbeda agamanya gimana? Nggak boleh. Ya, berbeda agamanya nggak boleh. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi harus yang seagama. Berikutnya, nah, maka disinilah ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, hadirin semuanya, mas-mas, bapak ya, maka mari kita untuk berpegang pada prinsip-prinsip dalam pendidikan. Kita tinggalkan dulu nanti aja ya. Nah, bagaimana untuk skala prioritasnya yang perlu kita bentuk, kita tanamkan? Yang pertama adalah aqidah, akidah keimanan. Keimanan itu yang paling penting. Kalau kita mengingat ya, bagaimana Rasulullah SAW membentuk umatnya, membentuk kader-kadernya, membentuk prajuritnya, tentaranya yang luar biasa. Bahkan di bulan suci Ramadan, ya. Bahkan di bulan suci Ramadan, perang yang sangat besar ya, yaitu perang Badar. Umat Islam, tentara Islam jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Ya, pada perang Badar 313 ya, 313 jumlahnya 313. Sementara kafirin ya, jadi kaum kafir jumlahnya 1000 melawan 313 melawan 1000. Padahal umat Islam sedang puasa ya. Tapi kenapa ya, bisa menang? Rasulullah sudah membentuk sahabat-sahabatnya, kader-kadernya, yaitu membentuk keimanannya dulu, akidahnya itu ditanamkan terlebih dahulu. Ketika akidahnya sudah kuat, keyakinan yang kuat, maka akan menjadi generasi yang tangguh. Akan menjadi generasi yang tangguh. Kemudian selain itu selalu yaitu berserah diri kepada Allah, bermohon. Maka pada saat itu ya, umat Islam dibantu yaitu para malaikat ya. Maka sahabat-sahabat itu ada yang misahkan, ceritakan belum sampai pedangnya itu menebas kepalanya, lehernya itu sudah lepas ya. Jadi leher kepalanya musuhnya itu sudah lepas, padahal pedangnya umat prajurit tentara Islam itu belum sampai menyentuh lehernya. Ternyata malaikat-malaikat ya, tentara-tentara yang dikirim oleh Allah Taala itu sudah turun maju ya. Jadi, nah, sehingga umat Islam diberikan kemenangan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan yaitu akhlaknya. Bapak Ibu, mas-mas, bapak, hadirin semuanya, ketika ya kita melihat ada jembatan yang dibangun sampai lebih dari 1 triliun ya, belum diresmikan, ini sudah retak-retak ya. Ada bangunan ya, bangunan yang menghabiskan dana yang besar, belum apa-apa sudah roboh.
Kenapa? Orangnya pintar, insinyur ya. Nah, tetapi disinilah karena akidah dan akhlaknya itu belum masuk di dalam hati. Sedangkan yang tak butuhkan adalah saat ini adalah pengawasan melekat. Seseorang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diawasi oleh orang lain, maka disinilah perlunya ya kita tetap jujur, kita tetap berbuat kebaikan tanpa harus diawasi. Disiplinnya tanpa harus dilihat, tanpa harus diawasi oleh atasan. Tetap bersikap tanggung jawab meskipun tidak diminta. Tetap mengerjakan dengan sebaik-baiknya meskipun ya tidak disuruh. Ya. Karena di sini pentingnya itu akidah, akhlak. Maka pada saat itu kan Rasulullah SAW ya pada waktu awal kan umatnya kan belum disuruh sholat ya. Nah, baru ada ibadah sholat yaitu setelah ada yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Nah sebelumnya ketika selama ada di Makkah kan belum. Kemudian setelah itu ya begitu akidahnya sudah tertanam, sudah masuk, sudah jadi, kemudian akhlaknya, akhlak pada Allah SWT, akhlak pada Rasulullah SAW, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada tetangganya, akhlak ya kepada sesama makhluk ya, kepada hewan, binatang, unggas ya yang ada di sekitar kita. Kemudian akhlak kepada alam sekitar, tidak melakukan kerusakan. Dan Allah SWT sudah menyatakan wala tusidu fil ardh, dan janganlah membuat kerusakan. Tetapi manusia tetap membuat kerusakan, melakukan pembunuhan hutan dan sebagainya. Ini apa? Maka banyak timbul yaitu ada banjir, ada longsor dan sebagainya. Bahkan sekarang ini masih yang berjalan terus yaitu di Tegal. Di Tegal itu ada satu desa itu karena tanahnya bergerak, rumah-rumah ya itu pada roboh, itu hanya terpaksa semuanya itu diungsikan sehingga satu desa itu menjadi seperti desa hantu ya, karena sepi, nggak ada penghuninya lagi karena tanahnya rata-rata rumahnya pada roboh ya. Kemudian ya, nah ini ada fenomena muncul ya di Aceh kan ada simbol ya, simbol ada yang kalau ahli geologi dari UGM nggak makan simbol ya. Tapi untuk bangun besar dan sekarang lebarnya 3 hektar itu ya, 30.000 meter ya. Nah itu di bawahnya ada aliran sungai bawah tanah besar. Nah kemudian baru berikutnya ya, yaitu menanamkan ya, dipahamkan, diberikan yaitu ilmu pengetahuan bidang teknologi, ekonomi dan lain-lain. Nah, kita tinggal aja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin semuanya ya, mari kita kembali pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah berpesan, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnah Rasul." Rasulullah tinggalkan untukmu 2 perkara atau pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama engkau berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun juga menegaskan pada surat Al-Baqarah pada ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya ini ya, Dzalika kitabun la raiba fihi. Dzalika, ini kitab Al-Quran, tidak ada raiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Jadi Allah sudah berikan
buku panduan utuh, nah, buku panduan yang utuh sempurna, yaitu buku panduan hidup, way of life. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Dan di dalamnya tidak ada keraguan untuk mencari solusi apa saja ada di dalamnya. Kemudian dilengkapi pula yaitu dengan model contohnya. Apa itu contohnya? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sejenis dengan kita, sejenis dengan umatnya yaitu manusia, sehingga bisa dicontoh. Ya, bisa dicontoh. Karena sama-sama juga makan, sama-sama juga tidur, juga istirahat, juga menikah dan sebagainya. Maka inilah Rasulullah menjadi sebuah model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Mau meneladani bagaimana bentuk keluarga yang baik, contoh Rasulullah. Bagaimana berdagang yang baik, contoh Rasulullah. Tidak mengurangi timbangan, berdagang secara jujur, menyampaikan apa adanya. Kemudian juga mau berpolitik yang baik, maka contohlah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana untuk membangun tentara yang kuat, maka kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah membentuk tentaranya. Bagaimana akan membentuk, yaitu membangun ekonomi sebuah negara, Rasulullah juga contohnya. Mau mencontoh bagaimana untuk berolahraga, Rasulullah juga memberikan contohnya, yaitu di dalam hadis disebutkan, ajarilah anak-anakmu dengan berenang, berkuda, dan memanah. Ya, memanah tidak hanya secara lahiriah ya, tapi juga memanah supaya bisa kita mengamati ya fenomena-fenomena yang jalan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengembangkan. Contoh saja yang kecil ya, yaitu misalnya nyamuk ya. Ya, nyamuk. Kenapa Allah itu menciptakan nyamuk? Apa sia-sia? Tidak. Dari nyamuk yang sekecil itu, makhluk yang kecil itu akan ya, terbentuklah pabrik, ya, pabrik nyamuk. Kemudian akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak, juga dokter dan sebagainya. Ya. Kemudian kita percepat ya. Kita percepat aja. Nah, dari pertama tadi ya, orang tua memperlakukan anak-anaknya ketika TK, SD, SMP, SMA, SMK, lebih mahasiswa ini tentunya harus berbeda. Tidak bisa sudah kuliah, sudah SMK, SMA lulus masih dilakukan seperti anak SD terus ya. Nah ini nggak pas untuk model pendidikannya, konsep pendidikannya. Jadi itu. Ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan psikologi anak, kejiwaan anak, kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh anak dan sebagainya gitu ya. Nah, maka disinilah ya ada beberapa pola tipe orang tua mendidik. Ada yang dominan otoriter, pokoknya anaknya harus ikut orang tuanya ya. Bahkan sampai mau sekolah pun harus mengikut, harus ya. Yang kedua yaitu sikap demokratis, yang ketiga yaitu semi demokratis. Tapi lebih lengkapnya maka kita bisa ketemu lagi insya Allah pada waktu yang lain ya, karena kita sebentar lagi ya tinggal ya, kita akan berbuka puasa. Sedangkan untuk waktu menjelang buka puasa ini adalah waktu yang sangat mustajab kita untuk berdoa. Oleh karena itu maka marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita diberikan maghfirah, ampunan. Kemudian Bapak Ibu kita, orang tua kita diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu guru kita juga diampuni, ustaz-ustazah kita. Kemudian mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi hamba Allah yang bisa senantiasa bersyukur. Dan juga kita berterima kasih, bersyukur pada
muhsinin ya, yang para tahrir sudah memberikan takjil. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, menunya, kerja kerasnya, takjilnya, pemberi dari Allah menjadi amal soleh yang diterima dan dibalas dengan kebaikan, keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila wa arinal batila batila wa arinal tibala wa arinal tinaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, yang jadikan ya Allah kami menjadi hamba Engkau yang senantiasa bersyukur dan bisa meningkatkan, memperbagus untuk amalan ibadah kami. Allahumma ighfir li walidayya wa rahmaka kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah diri kami dan juga orang tua kami, dan sayangilah orang tua kami sebagaimana orang tua sudah menyayangi kepada diri kami. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma inna as'aluka rizqan halalan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, terimalah ya Allah amal ibadah muslimin. Jadi penyedia takjil pada hari ini Ibu Sukamto, Ibu Rolihah, Ibu Sati, dan Ibu Aini. Jadikan ya Allah menjadi amalnya, amal soleh yang kau ridhoi, yang engkau balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan engkau berikan keberkahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah ya Allah amal ibadah kami semua ini ya Allah. Hamba-hamba Engkau ini ya Allah, amal niat ibadah puasa Ramadan dan amal ibadah yang lainnya Engkau terima, Engkau ridhoi, Engkau tetap menjadi amalnya yang bisa membuahkan surga, dan Engkau berikan kasih sayang kepada kami. Engkau berikan sehat sehingga bisa menunaikan puasa sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurangnya maaf, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.